Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Wa kun qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lam yakun fid darain amin. Wa kun li nafsika wa'idan mudzakiran wad'uha ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wa'arifha ma laha fi ta'ati min ath-thawab wan na'imil muqim wal 'izzi wa rif'a wal mulkil 'azim wa ma 'alaiha fi tarkiha wa fi irtikabil ma'asi min al-'adzabil 'alim wal khizyil 'azim. Fa inna nafsa li jahliha la takadu taf'alu syai'an wa la tatrukuhu illa li syai'in tarjuhu aw li syai'in takhafuhu wa hiya majbulatun 'alal kasal 'anit ta'a wal maili ila al-mukhalafat. Wa usika an la taqta sa'a min sa'atik wa la nafan min anfasik illa fima ya'udu 'alaika naf'uh fi ma'adika aw ma'ashika alladhi tasta'inu bihi 'alal ma'ad. Di pertemuan sebelumnya kita diperintahkan untuk menjadi penasehat dan pengingat untuk diri kita sendiri. Ajak diri kita di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Kita ini tidak hanya memiliki tugas untuk orang lain di dalam menasehati atau mengingatkan, tapi kita juga harus menasehati dan mengingatkan diri kita sendiri. Kalau kita perhatikan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan ku anfusakum, jagalah diri kalian. Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri bukan hanya dari perbuatan yang zahir, yang melanggar, atau perkataan cacian, hinaan dan lain sebagainya, tapi juga menasehati diri kita agar tidak terjerumus di dalam kemaksiatan, kemungkaran, juga perkataan-perkataan yang dilarang. Lah kita mengajaknya sama dengan mengajak orang lain. Kalau kita mengajak orang lain, ajaklah bil hikmah, ilmu, dengan kebijaksanaan. Jadi kita mengajak orang yang lupa untuk ingat, bukan seperti narik maling, tapi dengan kebijaksanaan, seperti orang melatih hewan yang liar untuk menjadi jinak. Gak mungkin pelatih tadi itu melatih dengan kasar, dengan ngawur, tapi dia melatih dengan lembut, halus, sehingga hewan yang liar menjadi jinak. Sama orang yang lalai, kita perlu ingatkan dengan cara-cara yang baik agar ingat. Orang yang jauh kita dekatkan juga dengan merangkul, bukan narik.
Lah seperti itu pula harus kita lakukan kepada diri kita. Kita rangkul diri kita. Kita seret diri kita untuk berada di jalannya Allah. Juga dengan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang lembut. Kasih tahu kepada diri kita kalau kita melakukan ketaatan mendapatkan pahala dan kenikmatan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan. Kalau kita meninggalkan ketaatan, kita kasih tahu bahwa ketika kita meninggalkan ketaatan, kita akan atau melakukan kemaksiatan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Itu pembahasan kita yang lalu. Karena nafsu atau diri kita ini didampingi oleh sifat-sifat yang memberatkan kita melakukan ketaatan dan kebaikan. Malas dan merasa bosan. Kita ini kalau belum terbiasa membaca Al-Quran misalnya, belum terbiasa, kemudian kita mau biasakan membaca Al-Quran. Oh, pertama asik, enak, merasa alhamdulillah, anak sudah seminggu bisa. Biasanya tidak bisa, nak. Tapi ini bisa sudah seminggu anak berjalan. Dalam perjalanan 2 minggu dikasih sifat malas. Sifat malas mulai menghalangi. Akhirnya kita meninggalkan 1 hari. Besok kita membaca lagi. Kemudian dihalangi lagi dengan apa? Sifat bosan. Akhirnya kita bosan, kita tinggalkan itu kebaikan. 1 hari, 2 hari. Kemudian kita kembali lagi. Lah, ini nafsu kita atau jiwa kita ini didampingi oleh sifat-sifat yang buruk yang memberatkan kita untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Males dan bosan. Makanya yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita melakukan yang sedikit, mudah, ringan agar tidak timbul rasa bosan yang akhirnya karenanya kita tinggalkan. Sehingga Nabi mengatakan fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak akan pernah bosan memberikan kebaikannya, memberikan rahmatnya, memberikan hidayahnya, ampunannya, nggak pernah bosan Allah. Kita jauh, deket, dikasih sama Allah. Kita jauh lagi, deket, dikasih lagi sama Allah. Kita jauh, tambah jauh, tapi kemudian kita dekat, dikasih sama Allah. Nggak pernah bosan Allah memberi kepada kita. Dan Allah nggak pernah bosan menerima kita. Kapanpun kita datang diterima sama Allah. Kapanpun kita melakukan kebaikan dikasih sama Allah, nggak pernah bosan, nggak pernah jenuh, selalu tetap dikasih. Lah kalau Allah terus memberi kepada kita, maka kita jangan sampai melakukan yang membuat diri kita bosan sehingga jauh, itu, rugi kitanya, kita yang rugi. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Paling dicintainya amal perbuatan oleh Allah itu yang sedikit tapi terus menerus. Sedikit tapi terus, nggak ditinggalkan, tetap dikerjakan kapanpun dimanapun. Fahamin ya? Nah itu yang mendampingi apa? Nafsu kita, jiwa kita. Kemudian kita di sini disebutkan lagi wa usik, dan aku wasiatkan kepadamu, aku beri wasiat kamu, alla taqta sa'a min sa'atik. Jangan kamu lewatkan, jangan kamu habiskan satu waktu dari waktu-waktumu. Wala nafasan min anfasik, begitu juga satu nafas daripada nafas-nafasmu. Jadi jangan kita lewatkan, jangan kita putus satu waktu dari waktu-waktu kehidupan kita, atau satu nafas dari nafas-nafas yang kita miliki,
illa fima yaudu alaika naf'u, kecuali di dalam sesuatu yang manfaatnya kembali kepadamu. Maksudnya apa? Lakukan yang berfaedah, lakukan yang bermanfaat. Jangan lakukan sesuatu yang tidak memberikan kepada kamu faedah dan kemanfaatan. Itu namanya buang-buang waktu. Kalau bahasanya hadis itu, kalau dalam omongan gil wagol. Gil wagol itu kalau bahasa kita ngedabrus. Banyak berbicara yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah. Dan itu dianjurkan untuk kita tinggalkan, sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Keislaman dari orang Islam yang baik meninggalkan yang tidak menguntungkan, meninggalkan yang tidak berfaedah. Jadi apapun yang tidak berfaedah, yang tidak manfaat dunia dan akhiratnya, ditinggalkan. Itu yang diajarkan Rasulullah. Makanya para sahabat itu kalau mau melakukan apapun itu dilihat dulu apakah ada kemanfaatan yang akan dia dapatkan. Sama dengan ketika mereka mau berbicara. Mereka mau berbicara dipikir dulu, apakah pembicaraanku ini memberikan pahala, memberikan kedudukan aku di sisi Allah. Dipikir dulu, mau berbuat dipikir, mau berkata dipikir. Sekiranya yang dilakukan itu memberikan pahala, derajat, kemuliaan, atau yang akan dikatakan itu memberikan kemuliaan dan keistimewaan, akan dia laksanakan, akan dia kerjakan. Sehingga yang mereka lakukan itu tidak ada yang kosong dari pahala, kosong dari faedah atau kemanfaatan, nggak ada. Jadi hidupnya kemanfaatan. Makanya para aulia itu dikatakan gerak-geriknya, pandangan matanya, pendengaran telinganya ibadah. Kalau kita kan enggak. Pandangan ngelihat orang tua biasa, ngelihat ulama biasa. Enggak ada pandangan khusus ketika melihat orang tua itu, pandangan takzim, menghormati, benar-benar merasa apa? Istimewa dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Enggak ada. Kita memandang orang tua seperti memandang yang lain. Memandang ulama juga seperti itu, seperti memandang yang lain. Nggak ada sesuatu yang kita ambil dan tidak ada sesuatu yang kita rasakan dalam hati kita. Padahal memandang orang tua itu adalah ibadah, asalkan kita memandangnya dengan ta'zim, pengagungan dan penghormatan. Begitu juga memandang para ulama. Tapi kalau kita memandangnya biasa, nggak dapat apa-apa. Orang itu kalau ngelihat pemandangannya bagus, wow, dia itu hilang dari yang lain. Diperhatikan dari kanan ke kiri, dari ujung ke ujung diperhatikan. Nggak puas difoto sana, difoto sini. Nggak puas foto selfie. Kenapa? Hilang dari yang lain. Tapi ketika kita sama orang tua, nggak hilang. Kita duduk sama orang tua, kepikiran dagangan kita. Kita duduk dengan orang tua, kepikiran untung kita. Kita duduk dengan orang tua, kepikiran, mestinya ketika duduk dengan orang tua ini hilang segalanya. Kita penuh ta'zim. Makanya harus punya waktu khusus duduk dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua, melihat wajahnya orang tua dengan senyum, dengan ta'zim. Itu harus. Bukan kita melihat biasa seperti kita melihat teman.
harus beda. Begitu juga melihat ulama harus beda. Kenapa? Memandang mereka itu ibadah. Lah para aulia itu, para sahabat, para tabiin, loh mereka ini gerak-geriknya itu ibadah. Gerak-geriknya manfaat. Jadi benar-benar waktunya itu nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Manfaat semuanya. Lah kita dianjurkan seperti itu, diwasiati itu. Jangan sampai berlalu waktumu atau keluar satu nafasmu tidak ada kemanfaatan dan faedah yang kamu dapatkan darinya. Kalau tadi malam kita dijelaskan tentang malam, jangan sampai berlalu malam kita nggak mendapatkan manfaat, faedah, sedangkan modal kita berkurang. Berlalunya malam modal kita berkurang dari kehidupan. Modal kita adalah nyawa. Ya, modal kita adalah nyawa. Hidup di atas dunia ini modal kita. Lah kalau kita berlalu malam tapi kita tidak meraih manfaat, faedah, keuntungan dari waktu malam kita, berarti kan kurang modal. Lah kalau kurang modal, keuntungan yang kita dapatkan semakin sedikit. Kalau kita dagang modalnya besar, keuntungannya apa? Besar. Tapi kalau modalnya sedikit, keuntungannya sedikit. Anak misalnya jual pulsa, modalnya berapa? 100.000, 200.000, 500.000. Ya untungnya setitik. Modal anak 50 juta. Loh, anak bisa menjadikan orang lain agen buat anak. Berarti anak apa? Keuntungan anak besar. Anak mungkin dapatnya untuk 10.000 cuma 7.000 misalnya. Anak jual ke agen 10.000, agen menjual 11.000 atau 12.000 misalnya. Loh, anak untung besar. Kenapa? Modalnya besar. Karena rata-rata pekerjaan seperti itu, modal besar keuntungannya besar. Modalnya kecil ya keuntungannya kecil. Kalau modal besar kita bisa ngambil langsung di pabrik. Modalnya kecil, ya ambil dari agen. Lah agen ngambil dari distributor. Loh, kepotong keuntungan. Akhirnya kita dapat hanya sedikit kecil. Sama malam lewat ketemu subuh, nggak ada sesuatu yang manfaat, yang istimewa kita dapatkan. Misalnya bangun walaupun hanya beberapa detik atau beberapa menit kita mengucapkan astagfirullah, 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 hilang meneng turu, enggak. Ngelilir nang jeding ngoyo balik meneng turu. Coba kita manfaatkan bangunnya kita dari tidur ke kamar mandi sambil zikir, sambil istighfar, sambil sholawat. Keluar dari kamar mandi sambil zikir, sambil istighfar, sambil sholawat, turun meneng. Kita mendapatkan, mengambil faedah itu. Tidak rugi kita. Kenapa? Berlalu malam kita memetik faedah, manfaat dari bangunnya kita di waktu malam. Apalagi kalau kita dari kamar mandi wudhu kemudian tidur lagi. Loh, tidurnya pakai wudhu dengan doa lagi. Loh, faedah yang kita dapatkan. Kalau enggak cuma ngelirik dan jeding tur metu balik meneng rar, enggak ada faedah yang kita dapatkan. Modal kita berkurang, rugi kita. Lah kita dianjurkan apa? Jangan sampai berlalu waktu dan nafas tanpa adanya faedah yang kembali kepada kita. Baik itu faedah untuk akhirat atau untuk dunia yang dapat membantu kita meraih keistimewaan kemuliaan di akhirat. Jadi dunia tapi manfaat dunia, faedah dunia yang dapat membantu kita. Kalau faedah dunia nggak dapat membantu kita buat apa? Faedahnya dunia yang dapat membantu kita. Karena itu kalau kita dapat dunia tapi dunia yang kita dapatkan tidak bisa membantu meningkatkan ketaatan kebaikan, tinggalkan dunia itu. Cari dunia yang bisa membantu kita melakukan kebaikan ketaatan. Kalau nggak bisa, percuma. Sekalipun kamu jadi orang kaya, sekalipun ATM kamu, rekening kamu, dompet kamu tebel, percuma, sia-sia. Yang ada malah siksaan yang akan berat menantimu. Tapi kalau faedah dunia dapat
mensupport kamu, mendukung kamu lebih semangat dalam kebaikan, lebih semangat dalam ketaatan, lebih semangat dalam ibadah, oh pertahankan. Ini dunia yang diminta oleh para ulama, para aulia, ya. Yang apa? Dunia yang dapat membantu akhirat. Dunia yang dapat membantu, ini yang dicari. Kalau dunia nggak bisa membantu akhirat, buang. Makanya kalau nyari istri, ya istri yang bisa membantu akhirat. Ayo banguni, mas tahajud bareng. Maca Quran bareng. Wah ini. Ya. Enggak, mas turu. Ojo ngaji mas, melaku di sini mas. Suwi ndak tahu melaku. Mosok ngaji terus mas, mangisuk sampai melu. Mosok saiki melu meneng. Kapan ambek awak dewe? Wah ini ndak bener ini. Dedek latih atau tinggalkan cari yang lain. Nggak ada manfaatnya ini. Seperti istrinya Abdullah bin Mubarak kayaknya. Memuliakan tamu yang dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh orang-orang yang mulia, dilarang. Nggak benar. Mestinya kan enak, suaminya rajin ngaji, rajin ibadah, kan seenak daripada rajin jagongan, rajin gedabrus, ngajin wifian. Lah mendingan rajin ngaji. Ini ndak, wifian ndak dihalangi. Wifian tok mas melaku enggak. Tapi kalau ngaji diomongi, ngaji tok mas pisang-pisang melaku repot ini. Nah ini jangan, kita diwasiatkan untuk segala apa yang kita miliki, bagaimana caranya bisa meraih kemanfaatan untuk kita akhirat ataupun dunia yang dapat membantu kita untuk meraih keistimewaan kemuliaan akhirat. Nah, itu penting, ya, penting. Ini wasiat yang penting ini, karena waktu ini jangan kita anggap sepele, sedikit aja. Ini sering kita ingatkan, sedikit aja, jangan lama-lama, sedikit aja. Dan pernah kita sampaikan, kita ini ada 3, anggap gudang. Ada 3 gudang. Jadi per orang memiliki 3 gudang. Ada gudang yang dipenuhi cahaya, ada gudang yang dipenuhi dengan kegelapan, ada gudang yang kosong, nggak ada cahaya, nggak ada kegelapan, kosong. Anggap antara cahaya kegelapan itu barang lah. Gudang 1 barang yang layak untuk dijual belikan. Gudang 1 yang sudah habis masa berlakunya, nggak layak untuk diperjualbelikan. Gudang 1-nya kosong, nggak ada isinya apapun. Lah setiap dari kita ketika melihat gudang yang ada isinya senang, bahagia. Kenapa? Kita ngelihat keuntungan di sini. Ini kalau dijual, kalau kita ambil untung dari per macam ini 2.000, 3.000, kita bisa untung sekian karena barangnya ada sekian. Kalau ini kita ambil 5.000, untungnya sekian karena barangnya ada sekian. Loh, keuntungan kita seneng. Lah itu seperti apa? Waktu-waktu yang terisi dengan kebaikan ketaatan. Jadi ketika kita buka tempat itu dipenuhi dengan cahaya, seneng kita. Oh, pahala yang saya dapat, kemuliaan dari Allah yang saya dapat, tingginya derajat yang saya dapat, senang kita. Ngelihat lemari satunya kegelapan, barang basi yang nggak bisa dijual belikan, untuk makanan binatang pun nggak layak. Yang ada apa? Emani ya Allah, ini kerugiannya sekian ratus juta ini. Banyak kerugian yang saya dapat ini, nyesel dia, ya Allah. Nangis dia, waduh modal saya entek di sini nih. Keuntungan saya habis di sini nih. Ini bukan balik bondo, rugi nih. Dan sebagainya. Sedih, sama dengan waktu yang
dalam kehidupan kita yang terisi dengan kemaksiatan, terisi dengan kemungkaran, terisi dengan kejahatan, keburukan. Di situ sedih kita. Ketika buka gudang satunya kosong, nggak ada ketaatan, nggak ada ibadah, nggak ada kemaksiatan, nggak ada kemungkaran, kosong. Lah kosong itu tidak menguntungkan. Itu yang membuat kita menyesal. Ya Allah, coba ini saya isi barang bisa laku ini. Coba ini saya isi barang bisa banyak untung saya dapatkan. Coba toh akhirnya. Tapi dia nggak dapat apa-apa. Jadi kalau digabungkan, kerugiannya, penyesalannya lebih besar daripada keuntungan akan apa yang akan dia dapat. Waktu loh, sedikit, nggak ada ketaatan, nggak ada kemaksiatan. Berarti apa? Nggak ada dosa kan? Nggak ada dosa, tapi kosong. Lah karena kosong itu nyesel kita. Kenapa? Ini kita bisa meraih keistimewaan, kemuliaan, tapi kita nggak melakukannya. Kita tidak mengambilnya. Akhirnya kita nggak dapat. Rugi. Kita bisa mendapatkan keuntungan besar, tapi kita sia-siakan. Contoh nih, misalnya kita ini menjadi orang yang luar biasa hebatnya. Dari bangun tidur sampai tidur ketaatan. Tapi kita biarkan waktu misalnya 1 menit aja. Diam tanpa ingat kepada Allah. Tanpa maksiat. 1 menit aja. Kemudian setelah 1 menit kita berzikir lagi. Kita ingat Allah lagi. Berarti dalam 24 jam cuma 1 menit kita lupa Allah, juga nggak melakukan kemaksiatan. Misal ini. Nah, tapi mudah-mudahan Allah mewujudkan. 1 menit aja. Lu penyesalan kita dapatkan. Kenapa? 1 menit ini kalau kita membaca surat Al-Ikhlas sudah dapat berapa kali? Coba kita baca surat Al-Ikhlas. 1 menit berapa kali? Sedangkan kita baca 3 kali aja, itu sudah apa? Menyamai sepertiga Al-Quran. Sekali menyamai sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali seperti hatam Al-Quran. Lah 1 menit lebih dari 3. Lebih dari 3. Loh, kira-kira gak menyesal kita? Loh sekarang kita gak tahu. Berlewat 1 menit, berlewat 5 menit, berlewat 1 jam, 10 jam, kita nggak tahu apa yang tertinggal dari kita. Yang bisa kita dapatkan tapi tertinggal, kita sekarang nggak tahu. Tapi nanti kalau sudah mati, tahu. Kalau sudah tahu, nyesel. Makanya banyak orang yang mati ingin hidup kembali, tapi itu nggak mungkin terjadi. Lepas mati mati tidak mungkin balik. Lah kalau sudah nggak mungkin balik, apa yang dia rasakan? Nyesel. Yang dia miliki hanya penyesalan. Kenapa? Nggak mungkin kembali. Kalau bisa kembali, dia bisa mengambilnya, bisa meraihnya. Tapi karena nggak mungkin kembali, akhirnya penyesalan yang dia dapat. Lah penyesalan itu apakah hanya dikubur? Tidak, di surga. Penyesalan itu akan tetap dia dapatkan. Karena itu Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, la yatahassaru ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marrat alaihim lam yadhkurillaha ta'ala fiha. Tidak menyesal, tidak merasa rugi penduduk surga di dalam surga kecuali karena beberapa saat berlalu darinya tidak ingat Allah. Hanya beberapa saat. Berarti orang tadi ini ahli zikir, ahli taat, ahli ibadah, tapi beberapa saat dalam kehidupannya tidak ingat Allah, membuat dia menyesal. Di mana menyesalnya? Di surga. Di surga menyesalnya, bukan di neraka, di surga menyesal. Padahal surga sudah dia mendapatkan segalanya. Segalanya dia dapat, tapi nyesel sih. Berarti apa? Ada yang tidak dia dapatkan.
kenikmatan surga karena beberapa saat ia lupa, tidak ingat Allah. Jadi ada keistimewaan, kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah untuknya karena beberapa saat berlalu darinya tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu diwasiatkan kita, eman-eman, gunakan waktu dengan baik, gunakan nafasmu dengan baik, lakukan segala sesuatu yang bisa kamu dapatkan kemanfaatan duniawi yang dapat membantu akhiratmu atau ukhrawi. Kalau tidak, rugi kita. Nah, duduk kita nyantai, boleh kita sambil tertawa, tapi pembahasannya harus jangan jauh-jauh dari ilmu, jangan jauh-jauh dari ceritanya orang soleh. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan cerita orang soleh atau ilmu, bukan hal-hal yang menyia-nyiakan kita atau yang membuat kita menyesal dunia dan akhirat. A'udzubillah min dzalik. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita, nafas-nafas kita untuk kebaikan, ketaatan, dan membuat kita menjadi orang-orang yang jauh dari penyesalan di dunia, di barzah dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.